Hari ini saya akan mengerjakan tugas struktur data dan akan mencoba menjelaskan langkah-langkahnya. Oke, di sini saya sudah menuliskan beberapa komen. Ini saya tulis di sini untuk membantu saya memudahkan untuk mengerjakan tugas ini, semacam memberi jalan, maunya nanti apa yang mau dikerjakan, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ini dimulai dari baris paling atas. Nah, di setiap pemrograman Java itu selalu diawali dengan seperti ini. Nah, untuk namanya ini harus sama dengan ini, nama filenya. Nah, setelah itu di bawahnya itu diikuti dengan ini. Nah, ini adalah tempat di mana nanti si program itu akan dieksekusi. Oke, kita langsung saja dari nomor 1. Di sini kita disuruh untuk membuat integer dengan nama nilai. Nah, dalam menginisiasi kita bisa langsung menuliskan int, adalah singkatan dari integer tentunya. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya, di sini adalah nilai. Kemudian kita masukkan apa istilahnya, nilai dari integer ini. Karena integer ini berupa angka bulat, jadi bebas terserah, selama itu masih angka bulat. Oke, di sini saya akan memilih 27. Nah, setelah ditulis demikian, itu selalu ditutup dengan titik koma. Nah, ini kita sudah membuat, berarti integernya kita sudah membuat dengan nilainya. Nah, yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan mencetak nilai tersebut dengan sistem. Nah, di sini itu sudah ada sugestinya dan kita bisa langsung tab. Nah, kita masukkan nilai sebagai dari nama variabelnya. Kita bisa langsung coba dengan run. Nah, berhasil. Apabila kita ganti misal 99, kita coba run lagi. Nah,
hasilnya juga masih sama. Tuh. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 2. Nah, ini hampir sama, cuma yang membedakan ini adalah string. Untuk string ini adalah untuk tipe data berupa kata atau huruf, bisa dibilang hampir sama seperti di atas, agak sedikit beda. Kita mulai dari string. Ini memang aturannya seperti ini. Kemudian sama diikuti dengan nama variabelnya, yaitu kata di sini. Kemudian kita masukkan stringnya atau nilai dari string itu. Di sini adalah struktur. Nah, untuk tipe data string itu wajib menggunakan ini, D2. Ini fungsinya untuk membedakan dengan nama lain, seperti misalnya ini kata, kemudian nilai, terus deklarasi seperti in, string seperti itu. Nah, dan ini juga perlu diakhiri dengan titik koma. Sama seperti di atas, kita bisa mengeprint langsung dengan sistem printing. Kemudian kita masukkan nama variabelnya, kata. Nah, ini 99 struktur. Nah, di sini saya ingin membuatnya lebih rapi, yaitu dengan menambahkan satu baris kosong di bawah 99. Itu bisa dilakukan dengan menambahnya di sini dengan plus, kemudian ini fungsinya hampir sama seperti ini, ln. Artinya new line, atau dalam kasus ini menambahkan new line di bawahnya. Nah, sekarang bisa kita coba. Nah, kan 99 dan ada satu baris kosong dan ada struktur. Nah, ini biar sama. Atau nomor selanjutnya ini jika kita tulis sama aja, n. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini kita disuruh membuat tipe data array satu dimensi. Ini hampir sama dengan yang di atas, hanya sedikit berbeda, yaitu karena array itu terdiri dari beberapa nilai. Jadi untuk membuatnya itu kita bisa dengan menggunakan in dalam integer, kemudian kita
beri ini apa namanya semacam ruang kosong lah istilahnya. Ini menandakan bahwa ini adalah array satu dimensi. Ini kan cuma terdiri dari satu apa istilahnya, satu garis lurus, satu baris. Nah, M menandakan satu dimensi diikuti dengan namanya, yaitu kita membuat nama array 1. Nah, kemudian kita masukkan ini nilainya di dalam kurung kurawal. Ini memang aturannya seperti ini, 12, kemudian spasi 10, 40, dan diikuti juga dengan titik koma untuk bulat. Nah sekarang for loop. Nah, ini maksudnya apa? Nah, untuk mengeprint hasilnya dari ini, jadi agar berbentuk seperti ini, kita tidak bisa langsung dengan ini, harus menggunakan for loop dulu. Oke, jadi kita mulai dengan for, kemudian sini kita isi integer, artinya apa istilahnya, memberitahu bahwa ini adalah data integer ini yang diolah. Dan i, nah i di sini nih hanya sebagai bentuk apa istilahnya, representasi dari ini array 1 ini. Nah i kemudian kita tulis array 1. Nah i ini sebagai bentuk dari array 1 ini. Array 1 ini kan terdiri dari ini 12, 10, 40. Nah jadi maksudnya for loop ini ketika nilainya ini 12 ini dari awal 12 ini dimasukkan ke i, kemudian dia akan ngeprint 12, kemudian dia loop lagi 10, kemudian dia dimasukkan ke i, kemudian dia akan mengeprint 10, kemudian dia loop lagi 40 akan dimasukkan ke i, kemudian dia akan print 40. Nah seperti itu. Nah dalam mengeprint kita, setelah seperti itu kita baru bisa menggunakan ini i. Nah sekarang kita coba.
Duh, ini kok begini nilainya, apa yang salah ternyata. Nah, ini ln ini akan memberikan hasil di bawahnya. Nah ini jadi harus hilangkan. Nah sekarang kita coba. Nah ini hasilnya sudah hampir sama dengan ini, tetapi ini masih tidak ada spasinya. Nah untuk memberikan spasi kita bisa menambahkan plus spasi. Nah, sekarang kita coba. Nah 12, 10, 40 sudah sama dengan ini. Oke. Nah dikarenakan ini ln nya dihapus, nah ini jadi untuk memberikan ruang baris kosong dengan nomor 4 itu kita perlu membuat sistem outprint secara tersendiri. Nah ini seharusnya kita nanti sudah bisa ada satu baris kosong dengan nomor 4. Oke. Sekarang kita ke nomor 4. Di sini kita disuruh untuk membuat array 2 dimensi dengan bentuk matriks 3x3. Ini bisa kita buat secara manual dengan memasukkan nilai-nilai ini satu persatu, hampir sama seperti dengan array 1 ini. Nah tetapi apabila kita melihat baris pertama ini 12, 10, 40 itu adalah sama dengan nilai dari array 1. Nah kemudian apabila kita juga perhatikan dua angka di bawahnya 12 kemudian 13 itu ditambah 1, 12 ditambah 1 itu adalah 13, kemudian 13 tambah 14 13 ditambah 1 itu adalah 14. Nah di kolom kedua juga sama, 10 ditambah 1 11, kemudian 11 ditambah 1 juga 12, kemudian di kolom ketiga juga sama. Nah ini berarti menandakan adanya suatu pola yang bisa kita gunakan untuk membangun array 2 berdasarkan array 1. Nah jadi itu yang saya akan lakukan. Saya akan membuat array 2 itu berdasarkan dari nilai array 1. Langkahnya hampir sama, yaitu yang pertama kita menggunakan in bersama dengan ini in, hanya berbeda kita harus menambahkan 2 ruang kosong. Ini merepresentasikan, ini yang pertama merepresentasikan barisnya, kemudian yang
Ini yang kedua, ini adalah kolomnya. Nah, kemudian kita beri nama array 2, itu sudah otomatis. Kemudian, nah, karena kita di sini akan membuat array 2 berdasarkan array 1, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat bentuk matriksnya, yaitu 3 kali 3 dengan hampir sama seperti ini. Nah, hanya di sini kita barisnya itu kita isi 3, menyesuaikan dengan ini 1, 2, 3. Lah, untuk kolomnya, karena kita ingin membuat dari array 1, nah ini untuk kolomnya ini kita isi dengan array 1 dot length, artinya jumlah kolom atau panjang dari array 1 yang di sini sama dengan 3, artinya sama, cuma kita lakukan ini untuk menghubungkannya dengan array 1 ini. Nah sekarang kita menggunakan for loop untuk mengisi matriks yang sudah dibentuk. Ini masih belum ada nilainya, jadi ini akan sama dengan 0, 0, 0, 0, seperti itu. Nah, for loop ini digunakan untuk mengisi nilai kepada matriks yang sudah dibentuk ini. Nah, ini kita mulai hampir sama seperti di atas, integer dengan i dan sama dengan 0, dikarenakan nilainya ini masih 0 soalnya. Nah, ini di sini merepresentasikan dari baris dan si 0 ini merepresentasikan si awal dari baris tersebut. Nah, setelah ini kita beri suatu kondisi dengan i kurang dari array 2 length atau jumlah baris dari array 2. Lah, di sini kita akan kita kan sudah set ini 3 kan, berarti kan jumlahnya lah berarti sama dengan 3. Kenapa kita tulis ini array 2 length ini? Soalnya ya hampir sama seperti ini untuk menghubungkan satu sama lainnya. Nah, jadi 3 kurang dari i ini kan merepresentasikan barisnya ini. Nah, dan itu dimulai dari 0. Nah, ini cukup normal di bahasa pemrograman itu biasanya awal itu selalu dimulai dari 0.
bukan 1. Jadi yang pertama itu 0, kemudian yang kedua itu 1, terus yang ketiga itu 2, terus dan yang seterusnya. Nah, ini berarti 0, ini berarti ada di sini nih 0, terus ini ya di I yang pertama ini 0, terus yang kedua ini juga 1 kan berarti, terus yang ketiga ini berarti sama dengan 2. Nah, R2 lain ini kan sama dengan 3. Lain ini berarti 2 kurang dari 3. Artinya loopnya itu akan berhenti setelah dia mencapai 0, 1, kemudian 2 ini dia akan berhenti. Sudah. Tidak melebihi 3. Nah, kita tambah satu lagi, yaitu I plus plus. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, ini kan dari 12 ya. Kemudian di baris berikutnya ini ditambah 1 jadi 13, kemudian 13 tambah 1 jadi 14. Nah, I plus plus ini maksudnya ini ditambah 1. Jadi setiap loop setelah selesai dilakukan, dia akan menambah 1 ini. Jadi yang pertama, misal dari 0 itu kan 12. 0 terus dia loop, terus dia akhirnya selesai, terus dia nambah 1, dia pindah ke 13. Akhirnya selesai, kemudian dia nambah 1, dia pindah ke 14, seperti itu. Nah, setelah loop untuk baris, kita tambah 1 loop lagi, yaitu untuk kolomnya. Ini hampir sama sebelumnya. Kita hanya perlu mengganti I ini dengan J. Fungsinya hampir sama, cuma bedanya, nah ini R1, yang ini berapa loop untuk barisnya, terus sedangkan yang J itu untuk loop kolomnya. Nah, ini mengapa kok si J ini kok berada di dalam si I, si kok kolomnya ini kok berada di baris, di dalam baris ini, soalnya kan kita kan membuat redo ini kan berdasarkan ini. Saat dari
array 1 ini. Nah, ini nanti akan digunakan oleh si I ini untuk membangun dari array 2-nya ini. Nah, setelah itu setelah loopnya terbentuk, kita buat satu lagi di dalamnya, itu dengan seperti ini. Nah, ini akan mengisi nilai yang sudah diloopkan ini ke dalam matriksnya. Nah, ini jadi J kan sekarang, sama dengan array 1 J plus I. Nah, maksudnya kan kita kan membuat array 2 ini kan berdasarkan dari array 1. Nah, J dan patokannya kan ini. Nah, J plus I ini berarti sama dengan 12 tambah 1, 13, kemudian di plus lagi 14, terus yang ini juga 10 tambah 1, 11 jadinya, dan seterusnya. Nah, setelah itu selesai, itu kita baru bisa ngeprint ini dengan sistem print ln array 2 dengan J. Nah, hampir sama seperti yang nomor 3 tadi. Kita beri spasi dengan nah, sekarang kita coba hasilnya bagaimana. Sepertinya ada yang salah. Oke, coba. Iya ya. Saya tahu harusnya ini ada satu lagi print. Oke. Kita coba dulu. Nah, masih sama. Ya. Harusnya ada satu lagi ini berarti. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita cek. Length 3 for 1 I ini benar 0 array 2 length. I plus plus J 0 J array 1 length J. Saya ya. Oke, kesalahan sini. Nah, sudah selesai. Ini untuk yang nomor 3
ternyata ini dibutuhkan satu baris kosong lagi. Nah, ini kita bisa coba pakai tambahkan jadi ln. Nah, n, cukup n. Nah, ini jadi kita ada baris di bawahnya, kemudian ada lagi satu baris di bawahnya. Kita coba. Nah, ternyata benar. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Oke, kita ke nomor 5. Sini kita disuruh membuat link list dengan nilai 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini sama seperti nomor 4. Itu kita bisa lakukan secara manual. Artinya kita bisa masukkan ini satu persatu. Nah, tetapi itu kurang praktis dan sama seperti nomor 4. Nah, ini juga ada polanya. Kalau kita lihat ini dari angka 10, kemudian 20, 30, 40, 50. 5 angka yang di antaranya itu selisih 10 atau selisih naik 10. Kan dari 10 ke 20 itu kan ditambah 10, terus 20 tambah 10 30, 30 tambah 10 40, 40 tambah 10 50. Nah, jadi kita akan membuat link list ini sama dengan nomor 4, yaitu dengan menggunakan loop. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ini bisa langsung. Kita bisa jadi kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Java.util, kemudian link list. Nah, ini sudah otomatis. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Nah, itu kita isi integer. Artinya data yang kita gunakan adalah integer. Aturannya memang seperti ini. Agak beda, jadi kan biasanya kan kalau integer itu kan cuma pakai in. Nah, ini kalau di sini harus full dan diawali dengan huruf kapital. Nah, setelah itu kita kasih namanya itu list aja. Nah, sama dengan new, hampir sama seperti ini. Yang nomor 4 ini. Nah, new jadi Java till dot link list juga. Sorry, belum. Link list. Nah,
Ini kita kosongi. Artinya kita membuat linked list kosong terlebih dahulu. Nah, nanti kita tinggal masukkan nilainya itu ke sintaks yang baru ini. Nah seperti itu, dan diakhiri dengan titik koma tentunya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan loop. Nah, ini hampir sama seperti dengan yang sebelum-sebelumnya, hanya sedikit berbeda input saja. Jadi I 10. Nah, mengapa 10? Ini kan soalnya kan kita kan memulai dari 10. Nah, jadi loopnya ini akan dimulai dari angka 10. Nah, kemudian kondisinya adalah loop ini dia akan berjalan terus ketika integernya itu kurang dari sama dengan 50. Jadi dia dimulai dari 10, loop lagi terus ke 20, loop lagi 30, loop lagi ke 40, loop lagi sampai ke 50. Selama itu angkanya di bawah 50 atau sama dengan 50, seperti itu. Nah, kita tambah lagi kondisinya itu adalah ketika I plus sama dengan 10. Artinya ini setiap dia loop dia akan ditambahkan angka 10. Nah, jadi awalnya 10, kemudian dia akan loop terus akan ditambah 10, jadinya 20, terus loop lagi ditambah 10 akan jadi 30, terus sampai 50, seperti itu. Nah, kemudian sama seperti di atas hal sebelumnya, kita akhiri dengan bukan diakhiri, diikuti dengan kurung-kurung awal. Ini sebagai fungsinya untuk menyimpan hasil loop itu di linked list. Nah, kemudian add I. Nah, hasilnya loop itu jadi nanti akan disimpan di sini dan diakhiri dengan titik koma tentunya. Nah, setelah loopnya dibentuk, nah sekarang kita akan mengeprint itu dengan sistem outprint dengan cara seperti ini. Kita masukkan loop lagi. Nah, loop yang ini fungsinya adalah untuk memasukkan nilai dari ini ke I-nya sebagai representasi dari hasil ininya nanti.
Oke, link list, jadi kita tulis saja. Nah, link list ini sudah otomatis dan diikuti dengan sama seperti sebelumnya, sistem outprint. Nah, ini sudah ada sistem outprint i plus. Nah, ini untuk memberikan spasi, jadi antar ada yang salah ini sepertinya. Oke, kita coba. Ada yang kurang. Oh ya, lupa untuk memberikan tipenya. Oke, sekarang kita coba dulu. Nah, hasilnya 10, 20, 30, 40, 50. Tapi kok seperti ini dikarenakan ini ln. Artinya setiap si ini di print, hasilnya akan ditempatkan di bawahnya. Nah, apabila kita hapus, kita coba. Nah, kan sudah pas. Nah, tapi ini masih agak menyambung dengan yang nomor 4. Nah, itu untuk membedakannya itu kita bisa tambah di sini n. Sama seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Kok begitu? Oh, paham. Nah, ini karena adalah bagian dari loopnya ini. Nah, ini jadi hasilnya juga ikut seperti yang loopnya itulah. Jadi untuk hasil yang berbeda, kita perlu menambah satu lagi sistem outprint. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini sudah seperti ini hasilnya. Sudah sesuai 99, kemudian ada satu baris kosong, struktur ada satu baris kosong, terus ini yang nomor 3 satu baris kosong, nomor 4 baris kosong, terus nomor 5. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ada dua cara kan. Tadi saya bilang tadi ada dua cara. Ini yang pertama. Jadi kita menggunakan sintaks menu seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, itu kita bisa mengimport link list. Nah, ini biasanya digunakan agar fungsinya ini itu bisa digunakan ke link list lainnya. Tanpa harus menuliskan seperti ini. Nah, ini jadi bisa kita
hapus, atau sebelum kita hapus ini kita bisa mengimport link listnya dulu. Nah, untuk mengimport seperti ini itu biasanya dilakukan di awal atau paling atas di filenya. Nah, ini kita bisa seperti ini. Kita tulis import. Nah, kemudian kita tulis ini Java util list. Nah, itu sudah ada. Kemudian kita tambah link. Nah, sudah ada. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Nah, apabila kita sudah import seperti ini sudah tidak perlu lagi. Jadi kita bisa langsung link list ini saja. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi kemudian ini juga. Nah, sekarang kita coba untuk print. Maksudnya run. Nah, hasilnya sama. Nah, oke, jadi itu untuk presentasi dari saya, dan terima kasih.